الحمد لله واحد القهار خلق الليل والنهار وجعل السماوات والبحار سخر الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله سيد المرسل وآل آله صاحب المختار ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة والنار فقد قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah arsadana wa arsadakumullah usina wa iyyakum jami'an bitaqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ah fa in ta'ammara alaikum abdun habasi fa alaikum bisunnati yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yakni sunnah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jemaah sekalian sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebagaimana wasiat para khutbah yang terdahulu mengajak kepada kita dengan wasiat takwa, maka di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang berbahagia ini, khatib pribadi mengajak dalam diri khatib kepada hadirin, kepada jemaah sekalian, kepada kaum muslimin wal mukminin, mari kita bersama-sama tingkatkan ruhiyah kita, tingkatkan spiritual kita, tingkatkan iman takwa kita, tingkatkan pula fastabiqul khairat kita. Karena dengan kualitas iman takwa yang terbaik diikuti dengan amal soleh, maka seorang muslim tertawa serta gembira dalam surga. Allah azza wa jalla berfirman, fa ammal ladina amanu wa amilus solihat. Dan adapun orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan amal kebajikan, fahum fi raudhati yukhbarun, maka mereka senang, tertawa, gembira di dalam surga, dan itu nikmat tertinggi bagi seorang mukmin. Jemaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah, tidak kita pungkiri bahwa detik ini, hari ini, dan kedepannya teknologi menjadi salah satu di antara fitnah dan ujian kita kaum muslimin. Karena dengan mudah dan gampangnya semua orang bisa bersuara. Dengan mudah dan entengnya orang kemudian bisa membuat sebuah status. Ingat jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah hadis yang perlu untuk kita resapi, perlu untuk senantiasa kita tadabburi. 15 abad yang lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, dan disahkan Al-Albani rahimallahu taala dalam kitab Sahihul Jami' Shaghir. Nabi kita bersabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum yaumal qiyamah. Ada sosok tipe, kata Nabi, orang yang paling dibenci dan orang yang paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat. Kemudian Nabi sebutkan step by stepnya, rinciannya, siapa orang-orang yang paling jauh tempat duduknya dan orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebut yang pertama, ats-tsartsarun. Ats-tsartsarun adalah kasratul kalam takallufan.
Yang pertama, Nabi warning kita semua jemaah. 15 abad yang lalu Nabi katakan, hati-hati dengan tipe orang yang suka bicara tapi lebay. Bicara tapi banyak dustanya. Bicara tapi banyak bohongnya. Itu istilah kita menyebut dalam hadis adalah as-sarsarun. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sebuah kajian besar yang perlu kita buka, perlu kita senantiasa perdalam. Ketika hari ini orang banyak bersuara, saat ini banyak orang kemudian berbicara tanpa ada data, tanpa ada kebenaran. Padahal Allah sudah warning kita juga. Allah ingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah sekali-kali kita berbicara, berbuat, beramal tanpa ada dasar ilmu yang benar. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ternyata kalimat as-sarsarun di negeri kita ini sudah luar biasa. Kalimat orang yang ketika dia bicara kemudian banyak lebaynya, banyak dustanya, banyak bohongnya. Itu naudzubillah, summa naudzubillah. Tidak kita pungkiri jamaah sekalian, mungkin ada benarnya. Mungkin kalau kita pakai persentasi, benarnya mungkin 5%, bumbunya 95%. Benarnya mungkin 10%, dustanya, kebohongannya 90%. Maka ingat, tipe sosok orang seperti ini dinanti pada hari kiamat dengan predikat orang yang paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat dengan Nabi SAW, dan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sidang Jum'ah arsadana wa arsadakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pun mengingatkan kita dengan kalimat al-mutasaddiqun. Apa itu al-mutasaddiqun? Al-mutasaddiqun adalah orang yang memiliki mutanawal 'ala nafsi tulul amal. Punya obsesi, punya keinginan dunia yang berlebih-lebihan. Dunia menjadi imamnya, dunia menjadi panutannya. Dan ini yang naudzubillah. Jemaah sekalian arsadana wa arsadakumullah. Dan yang ketiga, Nabi ingatkan kita, dan ini yang juga hari ini kita kaum muslimin krisis akan poin yang ketiga. Nabi katakan adalah al-mutanaffikun awil mutakabbirun. Seseorang yang kemudian dibenci dan tempat duduknya jauh pada hari kiamat adalah orang-orang yang sombong. Sombong jemaah sekalian rahimakumullah, dalam definisi hadis itu ada dua makna. Ketika kita bicara sombong dalam versi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menerjemahkan sombong itu yang pertama adalah batarul haq. Orang yang menolak kebenaran. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia dai, mau dia ulama, kalau disampaikan kebenaran dia tolak, maka dia sombong. Yang pertama. Makna kedua, sombong itu adalah ghamtun nas. Merendahkan, meremehkan, menjatuhkan kehormatan orang lain. Dan dua hal ini yang Nabi terjemahkan ketika berbicara al-mutakabbirun, yakni batarul haq wa ghamtun nas. Jemaah sekalian sidang Jum'ah yang berbahagia, maka poin titik berat kita adalah bagaimana kita ini menjadi seorang muslim yang setelah kita dipanggil Allah Azza wa Jalla, dan pastinya akan dipanggil, cuma tinggal nunggu giliran absen. Ketika dipanggil Allah Azza wa Jalla, kita tidak mendapatkan kemuliaan, naudzubillah. Ketika dipanggil Allah Azza wa Jalla, ternyata tempat duduk kita jauh dengan orang-orang yang beriman, naudzubillah. Setelah kita dipanggil Allah Azza wa Jalla, ternyata kita orang yang dibenci, naudzubillah. Ternyata bisa jadi sebab-sebab tadi kita sampaikan menjadi hal yang barangkali dulu atau mungkin hari ini kita lakukan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kami mengajak diri kami pribadi kemudian jemaah sekalian, mari kita bersama-sama menyikapi zaman teknologi ini dengan sikap iman, sikap ilmu, dan sikap tawasud.
Sikap tawasud itu sikap pertengahan, tidak kemudian berlebih-lebihan, tidak pula kemudian meremehkan, karena faktanya kita hidup di zaman teknologi. Aku qouli hada, innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam, salatu wassalam ala nabiyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi, amma ba'd. Jemaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia bisa menjamin dirinya untuk menjaga lisannya dan kemaluannya. Nabi kita bersabda, admanuli man adman baina lihyaihi. Aku, Nabi mengatakan, akan menjamin, memberikan garansi kepada orang-orang yang senantiasa dia menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Dari hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa begitu luar biasanya bagi orang-orang yang senantiasa hifdzul lisan, menjaga lisan mereka. Oleh karenanya Nabi kita juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Nabi perintahkan lisan kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa dengan perkataan yang baik, diam. Itulah syariat Islam memerintahkan kepada lisan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua jamaah sekalian, kaum muslimin pada umumnya, untuk menjaga lisannya agar kemudian fitnah tidak semakin menyebar, fitnah tidak semakin kemudian meluas, yang karena sebab lisan orang banyak dijerumuskan ke neraka jahanam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya al mu'ammat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi lisanina nuran wa fi aidina nuran wa fi arjulina nuran wa fi kulli anha'ina wa a'malina nuran ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qimis shalah wallahu a'lam bissawab.